Pemerintah akan menerapkan tatanan new normal bagi aparatur sipil negara mulai tanggal 5 Juni 2020. Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo berharap seluruh ASN bisa beradaptasi dengan perubahan tatanan hidup pada situasi pandemi COVID-19. Kebijakan penerapan tatanan normal baru tertuang dalam surat edaran Menpan Biro pada nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru. Adapun 3 pokok penting yang termuat dalam surat ini diantaranya adalah penyesuaian sistem kerja, kedua adalah dukungan sumber daya manusia, aparatur, dan ketiga adalah dukungan infrastruktur. Surat edaran tersebut juga menjelaskan pelaksanaan sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru yang disesuaikan dengan status penyebaran COVID-19 seperti ditetapkan oleh gugus tugas COVID-19. Untuk ketentuan pelaksanaan mengenai penyesuaian sistem kerja ASN diatur lebih lanjut oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing. Lantas bagaimana 3 tatanan normal baru di lingkungan ASN siap menunjang kerja ASN di tengah pandemi COVID-19 yang dirasa masih mengkhawatirkan? Sudah ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Cahyo. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Cahyo, ini tanggal 5 Juni berarti akan ada new normal baru bagi ASN, terhitung 4 hari lagi. Bagaimana persiapannya sejauh ini Pak Cahyo? Ya, kami berangkat daripada arahan Bapak Presiden, kemudian mengikuti dengan seksama laporan-laporan progres daripada gugus tugas, kemudian mencermati kemungkinan pada tanggal 5 nanti PSBB di Jakarta dan sekitarnya ini sudah mulai dinormalkan dengan bertahap. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka kami Kemenpan RB menerbitkan dengan rinci adanya surat edaran nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara, baik dalam kementerian, lembaga, Pemda dalam tatanan normal baru. Saya kira ini kita berangkat dari situ. Nah, intinya bahwa sebenarnya disiplin harus ditingkatkan. ASN tetap melaksanakan tugasnya secara profesional, harus produktif, memberikan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin. Nah, aturannya memang arahan dari kesehatan dan petugas bagi ASN yang usianya 50 tahun ke atas dan ada gejala-gejala mempunyai penyakit, mungkin itu nanti diberikan skala prioritas untuk kerja di rumah. Yang tidak, nanti dalam skala dibagi. Kecuali rumah sakit, kecuali kepolisian untuk SIM, kecuali imigrasi, perbankan, saya kira itu nanti disesuaikan dengan jam kerjanya dan skala-skala prioritas. Ya. Baik, Pak Cahyo, berarti ini status, Pak Cahyo mohon maaf, ini new normal yang baru untuk ASN berlaku 5 Juni, statusnya masih uji coba atau penerapannya akan langsung serentak? Karena kan kita tahu PSBB juga akan ada tentatif perpanjangan, mengingat bagaimana nanti data terkini. Mengikuti daerah tersebut, PSBB-nya sudah dinormalkan bertahap atau secara keseluruhan. Kalau nanti misalnya tanggal 5 DKI itu PSBB dicabut, tapi gelagat perkembangannya mudah-mudahan tidak ya, minggu depan mungkin meningkat, bisa dikeluarkan PSBB lagi. Nah, otomatis ASN juga sama. Bagi daerah yang ada PSBB-nya, seluruh ASN kecuali yang piket, kecuali yang bertugas di layanan publik, dia harus kerja di rumah. Bagi yang sudah dicabut PSBB-nya, saya kira kita kembali normal. Pengertian normal barunya itu, new normalnya tadi harus pakai masker, kantor harus ditata kembali,
jarak tempat duduk, meja kerjanya. Harus cuci tangan, ada hand sanitizer di tiap-tiap ruangan. Kemudian rapat-rapat yang sifatnya di aula atau upacara juga dibatasi pesertanya, serta jaga jarak. Itu yang baru. Jangan sampai semangat ini akan mengganggu layanan publik kepada masyarakat. Ini semua persiapan itu dalam 4 hari menuju tanggal 5 Juni, apakah memang infrastrukturnya juga sudah disiapkan? Pak Cahyo? Secara prinsip, Sesmen kami udah kontak dengan Sekjen, dengan Sesmen, dengan Sestama, kementerian lembaga ya. Pada prinsipnya siap. Siap, hanya tadi ada aturan untuk protokol kesehatan tadi. Yang usia 50, yang tidak bagaimana supaya merata, kemudian jam kerjanya bagaimana. Saya kira itu harus diatur. Tapi yang penting Pak Cahyo, di luar pengecualian yang Pak Cahyo katakan tadi, mungkin yang ada usia 50 dan lainnya yang memiliki kondisi yang rentan terhadap penularan COVID-19. Bagaimana meyakinkan ASN bahwa protokol yang baru, new normal yang baru ini aman untuk kesehatan mereka, sehingga mereka bisa kerja dengan lebih fokus, merasa lebih aman dalam melayani masyarakat? Ya tadi. Intinya protokol tadi harus tegas, pakai masker, ruang duduk, ruang kerjanya, meja kerjanya ada jarak, kemudian rapat-rapat kalau bisa secara online, kemudian mengurangi kunjungan-kunjungan ke daerah, dan ada sanitizer di tiap-tiap ruangan, harus cuci tangan. Saya kira itu intinya di situ. Dalam situasi seperti ini, Mas Cahyo, dalam kondisi semua pihak beradaptasi ke new normal, bagaimana efek atau dampak dari pelayanan publik? Sejauh mana publik bisa berharap mendapatkan pelayanan yang maksimal pada masa new normal di tengah pandemi ini? Dari evaluasi 1,5 bulan ini, tim kami monitor, misalnya ke imigrasi, itu jalan tetap, karena ada yang tiket. Kemudian Korlantas untuk tim SKCM walaupun sampai jam 12 tetap jalan. Perbankan juga jalan. Rumah sakit daerah sampai puskesmas juga jalan. Tapi yang bersifat layanan publik itu tidak menjadi problem. Ada yang bisa dilayani secara online, ada yang harus berhubungan secara langsung. Itu dari evaluasi 1,5 bulan ini nggak ada masalah. Baik, Pak Cahyo, terakhir bagaimana dengan Pak Cahyo, pertanyaan terakhir, bagaimana dengan rencana pemindahan ASN ke ibu kota baru? Apakah tetap sesuai dengan perencanaan awal? Tetap, karena arahan Bapak Presiden dalam rapat kabinet terbatas sudah memerintahkan kepada kami untuk kerjasama dengan seluruh kementerian lembaga, khususnya untuk ASN yang di tingkat kementerian dan lembaga. Itu harus mulai diklarifikasi ulang, dideteksi ulang, harus dicek ulang. Sehingga memahami IT-nya, memahami smart office-nya dengan baik, termasuk adanya new normal ini, sehingga harus disesuaikan dengan disiplinnya, dengan memakai maskernya, jaga jaraknya, mengurangi hal-hal yang nggak perlu. Saya kira itu aja. Jadi pandemi ini tidak memundurkan rencana atau bahkan membatalkan rencana ibu kota baru ya, Pak Cahyo? Tidak. Saya cukup optimis karena apapun sudah menjadi program. Soal ada perubahan, soal ada maju mundur segera wajar, karena konsentrasi anggaran juga untuk masalah COVID-19 ini. Jadi secara prinsip arahan Bapak Presiden mempersiapkan ASN yang harus semakin produktif, semakin disiplin, semakin melayani masyarakat, semakin mempercepat perizinan. Saya kira itu. Baik, kita tunggu nanti tanggal 5 Juni persiapan dari ASN untuk melayani masyarakat. Semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas waktu dan keterangannya di Breaking News Metro TV, Menpan RB Cahyo Kumolo. Saudara, penerapan teknologi informasi menjadikan penanganan dan penyaluran bantuan sosial pandemi corona di Banyuwangi, Jawa Timur relatif lancar. 189 desa dan 28 kelurahan yang ada sudah terhubung secara online dalam sistem Smart Kampung. Beginilah suasana kantor desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng.
Meski di tengah pandemi corona, pemerintah desa setempat kembali membuka pelayanan kepada warga setempat. Berbeda dengan sebelumnya, pelayanan di tengah pandemi dilakukan sesuai protokol kesehatan dan dinamai pelayanan new normal. Petugas pun dilengkapi alat pelindung diri mencegah sebaran virus corona. Warga yang datang pun harus mencuci tangan dan diperiksa suhu tubuhnya sebelum masuk ke kantor desa. Yang pertama masuk, cuci tangan, harus pakai masker. Terus untuk petugas desanya? Untuk petugas di desa, yang pertama ya pakai masker, harus pakai facial. Ini memang aturan baru atau standar baru pelayanan ya Pak? Ya mulai pandemi corona itu ada, sudah saya terapkan. Format pelayanan publik new normal di kantor desa rencananya akan dilakukan di 189 desa yang ada di Banyuwangi. Sistem smart kampung yang berbasis teknologi informasi menjadi modal untuk menghubungkan informasi dan data antar wilayah. Era new normal yang sekarang didengungkan oleh banyak pihak, Banyuwangi merespon ini salah satunya adalah dengan memberikan cara-cara pelayanan dengan protokol kesehatan yang tinggi. Salah satunya adalah di Desa Gendeng Wetan yang merupakan salah satu desa smart kampung dari 189 desa di Banyuwangi yang telah terhubung dengan fiber optik. Sistem smart kampung bisa mendeteksi warga yang berhak dan sudah menerima bantuan sosial, sehingga potensi salah sasaran dan penerimaan ganda bansos bisa dihindari. Selain itu, Banyuwangi sukses mengendalikan pandemi corona, yang hingga saat ini ada 5 kasus positif di wilayah ini dengan pasien sembuh dan meninggal masing-masing 1 orang. Enot Sugiarto, Kompas TV Banyuwangi, Jawa Timur. Vaksin untuk menangkal virus COVID-19 menjadi harapan bagi semua negara. Saat ini pemerintah Indonesia menggandeng PT Bio Farma untuk mengembangkan vaksin COVID-19. Dalam diskusi yang diadakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hingga kuartal keempat 2020, pemerintah akan menyiapkan sebanyak 271,3 juta dosis dari total 320 juta dosis yang dibutuhkan. Vaksin tersebut rencananya akan didapat lewat MOU dengan beberapa lembaga vaksin, antara lain Sinovac, AstraZeneca, dan Bio Farma. Berdasarkan vaksin yang ada perlu 2 dos, yaitu 320 juta. Nah, terhadap kebutuhan itu pemerintah sedang membuat semacam MOU atau pengikatan untuk jumlah tersebut. Tetapi di samping itu juga ada beberapa perusahaan yang juga mempersiapkan kerjasama. Nah, ini adalah untuk vaksin mandiri. Saat ini kebutuhan vaksin di Indonesia cukup mendesak karena angka kasus harian positif di Indonesia masih berada pada kisaran 4.000 kasus per hari. Kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan yang mulai menurun dianggap menjadi salah satu penyebab. Dari hasil operasi justisi Polri selama bulan September dan Oktober 2020, tercatat adanya penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan sebanyak sekitar 5.300.000 kasus. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo juga khawatir adanya penularan pada saat demonstrasi.